Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, kawan-kawan semua, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran pembahasan materi dalam buku Salata dalam Ilmu Tajwid ya. Bukunya dikarang oleh uh, Kyai Haji Abdul Aziz Badawi, pengasuh Pondok Pesantren MDQ Bajur, Pamekasan Madura. Kita akan bahas tentang satu. Oh ya, sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang belum berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu untuk kemudahan belajar kita ya. Sebelum memulai, perlu kami sampaikan bahwa saya sendiri bukan seorang penghafal Al-Quran, tetapi dengan sharing begini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya juga, tentunya untuk kita semua, untuk siapa saja yang melihat video ini. Bapak Ibu sekalian, saya sudah siapkan slide-nya ini untuk lebih memudahkannya. Ini poin yang pertama. Jadi ada 9 poin tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, kita masuk ke poin yang pertama. Kata Kiai Abdul Aziz, cara menghafalkan yang mudah itu yang pertama yakni dengan mengulang-ulang. Mengulang-ulang bacaan terlebih dahulu dengan cara melihat mushaf. Kemudian setelah dirasa oke, lancar, baca sudah lancar, cobalah untuk tidak melihat mushaf tuh ya. Jangan lupa dihafalkan ayat per ayat. Jangan sampai satu halaman dibaca, diulang-ulang, dibaca, diulang-ulang gitu. Terlalu berat rasanya ya. Kalau satu ayat itu mudah, ringan. Nanti kalau sudah selesai, kalau udah mantap, pindah ke ayat berikutnya. Begitu seterusnya. Diulang-ulang sampai betul-betul lancar cara membacanya. Lalu setelah lancar cara membacanya, ditutup kedua mata kita, kemudian mencobanya untuk membacakan atau melantunkan ayat yang kita hafalkan itu. Begitu seterusnya. Poin berikutnya, yakni tertib. Apa yang dimaksud tertib? Dimulai dari ayat 1, pindah ke ayat 2. Begitu seterusnya. Kalau lompat-lompat, biasanya hafalan yang sudah kita hafal itu akan hilang. Kenapa? Karena kalau lompat-lompat, itu kan perlu waktu juga untuk ngafalin secara runut ya kan, namanya juga lompat-lompat. Saat kita baca nanti kan nggak dilompat-lompat ya. Biasanya karena terlalu, misalnya mempertimbangkan kemudahan, ayat 1 mudah nih, hafalin dulu gitu. Nanti ayat 2 agak sulit, ayat 3 agak sulit, ayat 4 mudah, dipindah tuh, dilengkap tuh ke ayat 4. Itu yang nggak boleh ya. Upayakan, bukan nggak boleh sebetulnya, cuma sebaiknya kalau mau cepat ya, mau mau lancar, mau sederhana, mau cepat ya dihafalkan dengan berurutan. 1, kedua, 2, ketiga, dan seterusnya. Saya kira dipahami ya. Insya Allah paham. Berikutnya, ini mengenai waktu. Kata Kiai Abdul Aziz dalam bukunya, seorang penghafal Quran itu harus menentukan waktu, gitu ya. Tentukan waktu yang paling 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 ideal menurut kalian. Misalnya kalau dalam kitab Selekta itu disarankan waktu subuh sih ya. Kok misalnya bagi sebagian orang waktu subuh nggak bisa nih karena ada kegiatan ke pasar atau kemana? Ya udah cari yang paling relevan dengan kita. Kenapa? Supaya dirutinkan. Misalnya ada maghrib nih. Dari sore kita udah ancang-ancang nih. Nanti habis maghrib nih kegiatan saya adalah ngapalin Quran nih. Udah, jangan kemana-mana, jangan atur jadwal yang lain, difokuskan nanti sampai ba'dal maghrib untuk ngapalin Quran. Kita lanjutkan ke poin berikutnya ya. Nah, poin berikutnya ini tentang penggunaan mushaf. Kalau kata Kiai Abdul Aziz, gunakan satu mushaf saja, jangan ganti-ganti. Kenapa? Kalau dari awal pakai, misalnya dari awal pakai cetakan Madinah, ya udah teruskan, jangan ganti-ganti. Tapi Quran Madinah saya udah rusak, pakai yang baru, beli dengan cetakan yang sama, kalau bisa warna kertasnya sama, ukurannya sama, kemudian sampulnya sama misalnya. Kenapa? Itu fungsinya apa? Tujuannya apa? Tentu untuk memudahkan visual kita ya. Kita biasa pakai Quran yang itu terus pindah misalnya. Kalau ganti-ganti itu pasti bingung, pasti membingungkan.
Kenapa? Karena visual kita alam bawah sadar alam bawah sadar apa teman atau apa namanya? Eh, apa sih namanya penglihatan kita dalam dalam visualisasi hayalan ini, dalam visual pikiran kita ini pasti ngelihatnya sesuai dengan kebiasaan. Kalau mushafnya baru kan butuh adaptasi baru itu. Itu yang dimaksud dengan kenapa sih harus pakai mushaf yang sama. Selanjutnya menulis nih, poin yang ini nih ya. Menulis. Apa yang maksud menulis? Hafalan yang kita hafal itu dicoba untuk ditulis dulu. Supaya apa? Supaya seluruh komponen yang ada dalam tubuh kita, pikiran kita, konsentrasi kita, mata kita, terus kemudian apa ini namanya motorik kali ya, motorik kita itu juga ikutan uh, berpartisipasi gitu. Nah kalau bisa, saya bisa mungkin ditulis dengan tata letak yang sama dengan mushaf yang Anda gunakan. Ternyata mushafnya kita ngafalin ayat 1 misalnya, Alif Lam Mim surah Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim. Kalau kita nulis di buku berarti dia nulis di bagian misalnya buku begini nih, kan buka gini nih ya. Berarti nulisnya di bagian yang ini karena di bagian yang ini dia surah Fatihah, lalu bagian yang ini surah permulaan surah Al-Baqarah. Misalnya nih buku begini. Gitu ya. Itu mengenai menulis. Ustaz saya nggak bisa menulis ya belajarlah pakai beberapa Al-Quran yang khusus untuk menulis juga ada sekarang. Selanjutnya kata Kiai Abdul Aziz, kata Buya Abdul Aziz di bawah sholat. Nah ini bacaan surah yang sudah kita hafal tadi di bawah sholat. Beda loh rasanya bahwa baca di luar sholat dan baca di dalam sholat itu punya rasa yang berbeda gitu. Baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Takut Ustaz, takut nanti tengah jalan kesendat ya, jangan pas jadi imam aja ya. Kalau sholat sendiri tuh dicoba dulu sholat sendiri tuh kok ternyata lancar ya. Sudah bawa sholat berjamaah jadi imam itu juga lebih bagus ya. Terutama yang sholat jahar. Kalau yang sholatnya kayak duhur atau asar tentu nggak apa namanya nggak pakai dibaca jahar jadinya. Berikutnya baca pelan dan teliti. Nah ini penting tuh ya. Biasanya nih kayak yang terjadi pada saya, misalnya hafal surah Yasin, tapi rata-rata hafalnya dengan bacaan yang cepat, temponya cepat gitu ya, dengan tempo yang lebih cepat. Nah, kalau baca cepat nih konsekuensinya, kalau baca cepat biasanya saat membaca pelan nanti hafalan yang ada akan sulit untuk diingat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala suratin mustaqim tanzilal azizur rahim dan seterusnya. Kalau dibaca pelan belum tentu itu selancar itu karena harus menyesuaikan ulang. Jadi ya memang beda lah. Makanya dikatakan kalau nanti baca pelan, ketika kita biasa baca cepat, ketika baca pelan, bisa nanti hafalan yang berikutnya, ayat berikutnya susah untuk langsung otomatis muncul gitu di hafalan kita, di benak kita, di ingatan kita. Atau bahkan menghilangkan hafalan yang setelahnya tadi itu. Kenapa? Karena bisa cepat, terus dibaca lambat, ya udah. Poin berikutnya adalah mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini Masya Allah nih harus kita sempurnakan hafalan kita dengan kaidah-kaidah dalam baca Al-Quran. Dengan disiplin ilmu tajwid ya. Kata beliau betapa banyak menghafal Al-Quran tapi tidak memperhatikan ilmu tajwidnya. Maka saran beliau nih, beliau tegas mengatakan datang dan belajarlah kepada guru yang memiliki sanad keilmuan tentang ilmu tajwid. Seperti itu. Kan hafal aja tapi nggak benar bacanya apa gunanya itu ya, maksudnya nggak sempurna ya, jadinya nggak apa namanya, boleh jadi nggak bagus bacanya nanti gitu ya, karena nggak sesuai dengan aturan itu. Kita masuk ke poin terakhir ya. Kata beliau nih,
Oh ya, di dalam ini ada kalimat ambillah sanad. Di kitab buku Selek dalam ilmu tajwid itu, sebelum ngebahas yang macam-macam, Buya Kiai Abdul Aziz ini sudah menjelaskan itu tentang betapa pentingnya sanad. Nanti dibaca sendiri ya. Itu tamparan bagi kita atau pelajaran bagi kita yang sementara ini tidak begitu apa ya, mengindahkan atau tidak begitu menganggap penting bahwa memiliki sanad keilmuan itu memang perintah Rasulullah SAW, ajaran daripada Rasulullah SAW. Carilah guru, ini poin-poinnya, carilah guru yang memiliki sambungan sanad Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Nah, ini penting dikatakan bahwa sanad adalah bagian daripada agama, gitu ya. Ambillah pelajaran dari Imam Warash. Beliau berjalan ke kota Madinah untuk mengambil sanad Al-Quran. Masya Allah. Bahkan banyak dari tabi'in itu orang yang nggak nututin Nabi, tetapi beliau-beliau nututin para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah tabi'in ada tabi'in, orang-orang yang mengikuti orang yang nututin sama sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak dari tabi'in itu yang berjalan kaki dari Irak ke Madinah. Jaraknya saya nggak tahu, yang pasti jauh itu. Demi mendapatkan satu sanad hadis saja. Saking mulianya sebuah sanad keilmuan. Allahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap ilmu ini menjadi barokah, manfaat, dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.